cerita, akhirnya saya berbicara kepada direksi. Ya, ketika berbicara pada sama direksi, disampaikan semuanya, terus direksi menyambungkan saya berbicara kepada koordinator plantation manager di kebun. Nah, kemudian plantation ini berbicara dengan saya, dia seolah-olah membuat masalah itu melebar. Kemudian saya kunci. Setelah saya kunci, kemudian direksi berbicara dengan dia. Setelah dia tahu bahwa direksi itu kalau melihat pemandangan saya seolah-olah koordinator sana tahu saya itu dibela atau disayang sama direksi gitu ya. Jadi singkat kata singkat cerita, akhirnya koordinator itu tidak lagi bisa berbicara, bahkan dia bilang iya Bu, iya Bu. Nah di situ saya tangkap begini, Tuhan, kalau saya saja dekat dengan direksi, orang-orang di sekitar saya saja tunduk sama saya. Ya, dalam istilah dunia ya, tunduk atau takut sama saya. Apalagi kalau saya dekat dengan Tuhan. Nah, itu yang saya tangkap tadi waktu meeting. Tuhan, saya dekat sama direksi saja, orang-orang bahkan manajer saya saja pun tunduk dengan saya, apalagi saya dekat dengan Tuhan. Nah, itu satu poin yang saya tangkap dari nubuatan yang disampaikan oleh hamba Tuhan kemarin, dan itu nyata terjadi ya. Nah, setelah meeting itu, jadi semuanya sebenarnya sejujurnya saya itu tidak mau tampil. Sejujurnya saya tidak mau tampil. Saya hanya mau sebagai tiang doa saja buat teman-teman supaya divisi kami ini mulai menaik dan memuliakan nama Tuhan. Karena puji Tuhan di situ tidak kebetulan semua itu Kristen. Dan saya yakin itu jawaban doa. Karena saya menginginkan memang perusahaan itu perlu tiang doa, perlu pendoa-pendoa. Nah, itu kesaksian saya. Yang saya mau sampaikan adalah dekat manusia saja, dekat pimpinan saja kita itu dihormati atau istilah ditakuti ya secara dunia, apalagi dekat Tuhan. Itu poin yang saya tangkap satu hari ini. Jadi saya bersyukur sekali, puji Tuhan, kalau nama Tuhan di situ ditinggikan. Nah, yang dipercayakan Tuhan sama saya malam ini adalah, kata Tuhan begini, selama kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka barometer yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada tanggal 18 bulan 1 itu berbuah lebat, Tuhan bawa kita terbang tinggi, usaha pelayanan kita mengembang ke kiri dan ke kanan gitu ya. Nah, jadi Tuhan bilang selama kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita akan berkembang. Nah, untuk Pak Risto, Tuhan bilang begini, hatimu datang kepada Tuhan itu tulus. Tidak ada yang bengkok ke kiri dan ke kanan. Peliharalah ini, engkau akan berkembang. Bisnismu akan berkembang, kata Tuhan. Dan waktu itu, waktunya Tuhan akan tiba. Tetaplah jaga ketulusan hati, kata Tuhan. Nah, sama dengan Ibu Vita juga begitu. Bisnisnya juga akan berkembang, akan bertambah, kata Tuhan. Nah, kemudian untuk Kak Eva, yang katanya dulu Kak Eva hampir menyerah, ya dia sudah tidak berdaya, Tuhan bilang, Tuhan akan membuat Kak Eva terbang tinggi. Ya, Kak Eva bisa melihat bagaimana Abel yang sudah Tuhan tata perlahan, tapi pasti di dalam Tuhan semuanya akan menjadi seperti apa yang diharapkan Kak Eva di dalam Tuhan. Nah, kemudian kepada David, ya buat Ya, David yang di David posisinya di mana sekarang, Fit? Medan atau masih di Aceh? Nah,
Tuhan bilang, jaga kualitas roh Tuhan yang ada di dalammu. Karena kualitas roh Tuhan itu bukan kualitas taman kanak-kanak. Ya, Amin. bukan kualitas taman kanak-kanak lagi. Kualitasnya levelnya udah berbeda. Dan Tuhan akan mempercayakan kepadamu pelayanan. Tetap jaga kualitas roh Tuhan itu. Itu saja yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Makasih Kak Marta. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ada lagi teman-teman kalian? Pak Risto? Ya. Shalom semuanya. Saya mau menyampaikan apa yang saya lihat itu. Pertama tadi untuk Kak Marta. Jadi saya lihat itu Kak Marta lagi naik komedi putar. Komedi putar, ya apa, pas waktu naik kudanya itu muter-muter gitu, saya lihat mukanya Kak Marta itu senang banget gitu ya. Tapi anehnya komedi putarnya itu kudanya cuma satu, nggak ada biasanya banyak kuda, ini cuma satu muter-muter gitu. Ya jadi apa ya, yang saya tangkap sih, wah, apa di dalam kesendirian Kak Marta aja di situ saya lihat sudah ada sukacita ya gitu ya. Tapi apalagi kalau misalkan Tuhan tempatkan banyak orang di sekitar Kak Marta gitu ya. Orang-orang yang bisa berbagi dengan Kak Marta dalam kehidupan gitu ya. Ya pasti sukacita bakal penuh gitu ya. Dan saya cuma lihat sendiri aja itu, Kak Marta aja nggak tahu kenapa nggak ada orang lain gitu. Tapi ya walaupun cuma sendirian tapi bersama dengan Tuhan, Kak Marta tetap sukacita sih. Itu yang saya lihat. Terus untuk Pak Gabe, tadi saya lihat Pak Gabe itu kaki kanannya terikat dengan besi yang besar, jadi jalannya tertatih-tatih gitu ya. Nggak bisa cepat, jadinya terbebani gitu ya. Jadi ya apapun itu, yang permasalahan apapun itu, beban apapun itu yang membuat Pak Gabi menjadi tidak bisa melangkah dengan cepat gitu ya. Ya biarlah semua beban itu diserahkan pada Tuhan, dan biar Tuhan sendiri yang membawa Pak Gabe itu bisa terlepas dari semuanya itu ya. Ya, saya berdoa supaya ada keajaiban dalam kehidupannya Pak Gabe. Ya, biar apa itu yang besi yang berat itu, yang besar di kaki itu bisa terlepas. Itu aja, yang memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Risto. Ada lagi yang lain? Ya, shalom. Ya, ada beberapa hal yang Tuhan percayakan tadi. Yang pertama ya, untuk Pak Aristo. Tadi yang pertama, Pak Aristo dan istri yang saya lihat adalah, tadi Tuhan perlihatkan itu seperti sungai. Tapi sungainya itu udah kayak di ujung, sudah ketemu laut, Pak. Nah, kalau berbicara dari sungai ke laut, artinya kan ada perluasan. Cuman yang saya lihat di laut itu tadi ada airnya itu agak coklat, Pak. Yang saya tangkap adalah, yang saya tahu, ketika air laut itu coklat, ada sesuatu yang tercemar di laut tersebut. Tuhan hanya ingatkan adalah, ketika nanti bisnis Bapak ada mau diperluas, mungkin ada tambahan kerjasama dan yang lain-lain, Tuhan cuma ingatkan, hati-hati ada sesuatu yang mencemarkan. Bagian Bapak adalah pinggirkan yang tercemar itu. Biasanya sampah-sampah, apapun itu. Terus yang kedua, tadi Tuhan perlihatkan
Pak Aristo sama istri itu kayak di rumah. Tapi yang saya lihat rumahnya itu atapnya bolong-bolong, Pak. Tuhan katakan hati-hati, awasi, jangan sampai ada kebocoran. Kalaupun nanti Tuhan percayakan diperluas, kata Tuhan, hati-hati awas kebocoran. Terus yang kedua, Tuhan perlihatkan untuk Kak Marta ya. Tadi aku dikasih lihat Tuhan tuh hati kakak itu kayak apa ya kalau aku bilangnya, kayak bisa digini-gini kan. Apa sih namanya itu? Squishy-nya? Apa namanya itu? Kayak lentur banget, Dibentuk-bentuk. kenyal banget. Terus aku bilang, Tuhan kok kayak gini ya? Inilah yang kata Tuhan, hati yang ku mau. Ketika hatimu lentur, maka apapun yang nanti kakak terima, baik perkataan ataupun yang lain, hati kakak nggak akan terluka. Tapi ketika hati kakak keras, itu akan ada gesekan sehingga ada terluka. Jadi kata Tuhan, teruslah jaga hati yang lentur ini. Terus yang ketiga untuk Pak Gabe ya. Tadi saya diperlihatkan Tuhan itu, Pak Gabe itu lagi bawa mobil, tapi bawa mobilnya itu kencang banget. Sudah melebihi batas kecepatan. Tuhan bilang, injak rem, ingat rem. Jangan mobilnya nyaman, enak, nyaman aja nginjak gas terus. Kata Tuhan, ingat rem. Tuhan cuma ingatkan, latihlah diri Pak Gabi terus untuk dengar-dengaran supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, baik benturan ataupun tabrakan. Jadi Tuhan ingatkan, jangan lupa remnya Pak Gib. Injak rem, perlu kita juga menjaga kecepatan itu. Terus yang keempat buat Bang David Kak Lince. Tadi Tuhan perlihatkan Bang David Kak Lince ini kayak berdiri di sebuah batu. Yang kulihat batu karang. Cuman batu karang yang tadi itu, yang tadi besar, karena kena ombak-ombak itu kekikis. Tuhan bilang jangan khawatir. Sekalipun sepertinya ada yang lepas, ada yang hilang. Kayaknya pelayanan sana sepertinya mulai menjauh dan segala macam. Percayalah, yang Tuhan bangun itu di atas batu karang yang teguh. Itu tidak akan pernah hilang. Terus yang terakhir untuk Kairos ya. Tadi aku diperlihatkan Tuhan ada 4 hal. Aku belum ngerti ini apa maksudnya. Mungkin nanti bisa dipertajam. Yang pertama yang kulihat adalah ada sebuah cincin. Kedua ada sebuah kalung. Ketiga ada sebuah kursi. Dan yang keempat terakhir ada Alkitab. Ini aja, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Marta, Pak Risto, Bro David. Ada lagi teman-teman yang lain? Kalau nggak ada, kita mau dengar firman Tuhan. Silakan, Pak Odi. Ya, boleh saya tambahkan? Bapak Ibu mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Karena tadi saya ada urusan yang sangat urgent. Bagaimana mengenai jiwa-jiwa. Dan saya menyimak dan saya mendengar. Dan saya diberkati dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Dan terima kasih Pak Gib buat pujian penyembahannya. Dan kita diberkati Tuhan. Saya coba untuk mengurai satu persatu apa yang disampaikan tadi para pelihat. Bagaimana Kak Marta, Pak Risto, David, dan ini menjadi penting buat teman-teman. Dan saya percaya persekutuan doa Kairos ini adalah satu keluarga. Tidak ada maksud untuk mau mencampuri apapun. Dan saya berdoa, Pak Risto, perhatikan setiap apapun itu, ada perluasan, tapi kebocoran itu biasa belang pelak, belang penggilir, belang pelompat. Perhatikan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Jangan sampai terjadi kebocoran, belang pelahap, belang penggilir, belang pelompat. Ya, kembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan, miliknya Tuhan. Belajar taat, sekalipun karena Tuhan bukan lihat nilai, tapi Tuhan mau kesetiaan dan ketaatan kita. Buat Pak Gib, ini menjadi penting Pak Gib. Tadi kaki terikat,
Terus bagaimana Pak Gib diperlihatkan Tuhan, Pak Aristo sama David. Pak Gib, saya berdoa, saya berharap Pak Gib minta pengertian yang dari Roh Kudus. Ya, saya berdoa karena saya tahu bagaimana perjuangan Pak Gib di sini, istri di Manado. Tapi saya berharap Pak Gib minta petunjuk Tuhan, ya, supaya sisi keluarga besar Pak Gib boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Dan ketika saya tadi mengikuti penyembahan di mobil, Tuhan taruh di hati saya bagaimana tentang Pak Andre Setiawan, ya, Pak Andre bisa secara ini saya pakai handphone jadi saya nggak bisa melihat. Ya Pak. Pak Andre. Oke, terima kasih Pak Andre. Pak Andre, tadi kata pelihat Kak Marta itu Kak Marta, beliau tinggal di Cawang. Tuhan bilang tahun ini kita akan berbuah lebat, tetapi Tuhan kasih tahu jangan menyimpang, ya, ke kiri atau ke kanan, bertindak hati-hati. Nah, Pak Andre, perhatikan lagi tentang komunitas, hubungan Pak Andre. Ini yang kedua saya dapat tentang Pak Andre, supaya Pak Andre itu berawas-awas, terus berjuang untuk melawan, dan bertindaklah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ingat, soal ekonomi, Tuhan sudah mulai perlihatkan kuasa Tuhan menyelamatkan Pak Andre. Nah, kita berdoa supaya orang tua juga semakin dipulihkan, keluarga Pak Andre juga semakin dipulihkan sama Tuhan. Saya melihat tahun ini pemulihan itu double porsi. Amin. Ya, jadi tetap semangat, tetap kuat, dan percayalah bahwa Tuhan mau Pak Andre terus bergerak, bertumbuh, dan berakar di dalam Tuhan. Jangan jatuh. Saya minta sekali lagi, keluarga-keluarga Kairos, biarlah kita saling mendoakan. Semakin mencintai pasangan kita. Semakin mencintai Tuhan. Karena saya berdoa Kairos, jangan bangga kita menjadi pengusaha sukses dipuji orang. Tapi banggalah kita kalau kita bisa dipuji Tuhan dan dipuji pasangan kita masing-masing. Ya, saya berdoa keluarga-keluarga Kairos ini ada yang senior, ada Pak Teo, ada Pak Hendra. Saya percaya keluarga-keluarga senior akan terus menginspirasi kita keluarga muda supaya terus mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Ya, terus saya diberikan Tuhan. Sebentar Bapak Ibu. Saya ngerasakan di mobil hadirat Tuhan begitu kuat. Saya ngerasakan Pak Gib mempersiapkan kita, membawa kita masuk ke hadirat Tuhan dengan maksimal. Saya berdoa semakin terus Tuhan pakai. Yang kedua saya diberikan Tuhan buat Pak Teo dengan Bu Vita. Seperti sama yang dibilang sama Kak Marta. Ya, hati tulus, hati yang begitu mencintai Tuhan. Terus saya melihat tangannya Pak Teo sama tangannya Bu Vita. Itu seperti dipersatukan ya. Seperti antara tangan kiri dengan tangan kanan itu seperti bersatu begitu. Saya nggak bisa letakin handphone saya soalnya. Coba sebentar. Nah, seperti begini. Terus Tuhan bilang begini, saat Bapak sama begini, Bu Vita ketawa dia. Begini, saat Tuhan bilang bersehati, bersepakat, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ini gongsi-gongsi ini, terima kasih. Ya, gongsi. Tuhan bilang sama Pak Teo sama Bu Vita, artinya Bapak sama Ibu tetaplah terus memohon, meminta kepada Tuhan. Dan bersehati. Selama ada kesehatian, selalu ada tangan Tuhan yang membela Pak Teo dan Bu Vita. Yang kedua, buat Pak Teo sama Bu Vita, jangan gelisah hatimu. Sebab Tuhan yang Bapak Ibu sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang Bapak Ibu sembah adalah Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Terus Tuhan bilang, jangan gelisah hatimu. Artinya apa? Apapun kegelisahan-kegelisahan yang coba untuk memasuki, untuk merusak bagaimana hubungan ibu bapak sama Tuhan, singkirkan itu.
Karena selama ada kesatian, Tuhan bela. Ya, terus buat Evelyn, saya sebelahkan Tuhan buat Evelyn itu digandeng sama Tuhan Yesus. Evelyn, Tuhan bilang kau tidak sendiri, aku selalu ada bagimu. Buat Kak Marta, Tuhan ingatkan buat Kak Marta, bersiaplah bahwa ketegasan-ketegasan yang kakak akan lakukan kepada apapun yang kakak kerjakan, itu bukan menyakiti, tapi justru membuat apa yang kakak kerjakan itu berbuah lebat. Saya berdoa antara tegas dengan seram beda-beda tipis. Tapi saya berdoa ketegasan yang kakak ambil adalah untuk nama Tuhan dimuliakan. Terus Tuhan ingatkan juga buat siapa namanya? Nah, ini ada Pak Hendra. Puji Tuhan Pak Hendra bisa bergabung dengan kita di tengah kesibukannya. Pak Hendra. Salam. Ya, salam Pak Pen. Ya, salam. puji Tuhan. Tidak apa-apa Pak Hendra, saya mendengar. Pak Hendra, Tuhan ingatkan Pak Hendra harus bersukacita dan banyak bersyukur. Jangan terpancing untuk marah. Pak Hendra. Siap, Pak Pen. Harus sukacita Pak Hendra ya. Karena dari Tuhan berkat. Dari Tuhan berkat dan dari Tuhan pertolongan. Amin, amin Pak Pen. Nah, haleluya. Saya diberikan Tuhan juga buat Bang David sama Kak Lince. Saya melihat seperti kalian memasuki satu musim di mana itu saya melihat seperti satu tempat itu kayak kayak hutan begitu, pohon-pohon banyak begitu. Terus saya melihat kalian masuk di hutan itu. Terus Tuhan kasih tahu, nak, untuk memasuki di hutan itu perlu kalian tandai setiap langkah dan ikuti petunjuk-petunjuknya. Dan jangan berpisah. Gue tanya Tuhan maksudnya apa? Di tahun 2023 ini, ikutin petunjuk Tuhan, hidupi arahan Tuhan, maka kalian tidak tersesat dan sampai kepada tujuan. Dan yang kedua, Tuhan bilang kepada Kak Lince, Bang David, jangan terlalu banyak bingungnya, bertanyanya. Nyampe nggak ini? Nyampe nggak ini? Bisa nggak ini? Bisa nggak ini? Jangan terlalu banyak bertanya dan minta-minta petunjuk. Ikutin saja apa yang Tuhan katakan, kerjakan. Biar Tuhan yang menggenapinya. Karena kalau kita masuk dalam hutan, kalau bingung, nanti kita makin ketakutan. Dan yang ketiga Tuhan bilang begini, hari ini aku usir rasa takut itu dalam hidup kalian. Haleluya. Amin. Amin. Dan Tuhan ingatkan juga buat buat apa namanya? Ini ada siapa? Ini ada Bu Afri apa siapa nih? Riri ini siapa ya? Bu Afri ya? Halo Ibu. Apa Ibu Afri apa siapa ya? Riri siapa ya? Afri itu Bu Afri kayaknya Pak Pen. Ya. Bu Afri bisa mendengar saya? Oke, saya nggak tahu juga ini siapa si Riri ini. Ada yang masukin nama Riri nggak ya? Oke. Buat Ibu Christine. Bu Christine. Bisa dengar saya, Bu? Iya, Pak. Dengar, Pak. Tuhan kasih tahu buat Bu Christine itu berdoa buat siapa namanya itu si apa yang kemarin mengalami kelemahan tubuh, Bu? Vina ya? Vina, iya. Vina. Iya, Pak. Tuhan Vina. akan terus tompang tangan buat Vina, Bu. Iya, Pak. Biar Tuhan sempurnakan tubuhnya dengan sempurna. Amin. Iya, Pak. Baik. Ya, terus Ibu pegang. Karena tangan Ibu saya lihat tangan yang diurapi sama Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih, Pak.
Buat Bu Afri, ya ini Bu Afri katanya sinyalnya mati-mati di sana. Bu Afri fokus untuk terus menyenangkan hati Tuhan, berdoa. Doakan terus Pak Gep, anak-anak, semua. Dan kita percaya hanya doa yang bisa membuat sorga turun ke bumi ini. Saya hanya diingatkan satu hal tentang doanya Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Salah satu doanya adalah, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Minta supaya pemerintahan Tuhan berlaku di keluarga Ibu. Apa yang dimaksud pemerintahan Tuhan? Supaya Tuhan terus menjadi raja buat Pak Gep, Bu Afri, dan anak-anak. Dimanapun Ibu berada, Tuhan tahu alamat Ibu. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan Ibu. Ingat, bangkitkan roh doa. Nanti perkatakan Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu terus menyala-nyala. Haleluya. Puji Tuhan. Itu yang saya bisa beritahukan kepada Bapak Ibu, dan saya serahkan kepada Pak Risto yang melayani. Saya izin Bapak Ibu matikan kamera karena dalam perjalanan. Ya, makasih Pak Upi. Sebelum kita masuk ke dalam firman, saya ajak untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk malam hari ini kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, agar Engkau ya Tuhan bukan hanya memperlengkapi kami ya Tuhan dengan firman-Mu, tetapi biarlah firman-Mu itu ya Tuhan tinggal di dalam hati kami yang paling subur, dan kami bisa melihat ya Tuhan, firman itu mengubahkan kehidupan kami. Bahkan kami bisa berbuah lebat ya Tuhan, sama seperti yang telah Engkau nubuatkan melalui hamba-Mu Pak Obi. Tahun 2023 ini adalah musim berbuah lebat. Dan kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau ubahkan kami ya Tuhan, semakin hari semakin menyerupai Engkau ya Tuhan. Biarlah kedagingan kami ya Tuhan semakin hari semakin dikikis, dan kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup ya Tuhan, yang membawa akan pemerintahan-Mu ya Tuhan, kerajaan-Mu ya Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa, biarlah lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan Engkau pakai untuk bisa membawa firman-Mu, pesan-pesan-Mu ya Tuhan kepada Kairos. Kami berdoa agar kuasa-kuasa kegelapan diikat, dihancurkan, dan kami berdoa agar kami penuh ya Tuhan dengan urapan-Mu, dan kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, shalom saudara-saudara. Saya kembali ingin mengambil satu perikop di dalam Alkitab yang sebetulnya udah berulang-ulang kali ini ya dikotbahkan, tapi saya kepengen lagi mengulas apa yang ada di dalam Kejadian 26 yang tentang Ishak di negeri orang Filistin ya. Ya, kita tahu waktu itu kejadiannya Ishak itu ada di negeri Filistin ya. Jadi dia itu menumpang di negeri sebagai orang asing. Dan waktu itu ada satu bencana kelaparan. Dan kita tahu biasanya pada zaman itu ketika ada bencana kelaparan, biasanya orang-orang itu perginya ke Mesir, satu negara yang besar saat itu, kerajaan yang besar saat itu ya, dan kerajaan yang makmur gitu ya. Dan biasanya orang akan pergi ke sana gitu ya untuk bisa mempertahankan diri dan menyelamatkan diri daripada kelaparan gitu ya. Lalu Tuhan pun tahu itu ya,
biasanya orang seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan memberi pesan kepada hambanya Ishak supaya Ishak itu nggak pergi ke Mesir. Jadi dia malah disuruh tetap berada di tempat dia berada saat itu gitu ya. Tempat itu daerahnya daerah Gerar gitu ya. Itu daerah orangnya Filistin gitu. Dan ini termasuk solusi yang nggak masuk akal gitu ya. Gerar itu lagi ada bahaya kelaparan gitu ya. Semuanya pada bahaya kelaparan. Kalau bahaya kelaparan tetap tinggal di tempat yang ada bencana kelaparan, ya itu sama aja kayak bunuh diri gitu kan ya. Tetapi justru Tuhan itu menyuruh satu apa memberikan satu firman kepada Ishak supaya tetap tinggal di Gerar gitu kan. Itu adalah sesuatu yang nggak masuk akal, tetapi Tuhan memberi janji. Jadi ada satu perkataan yang dilepaskan Tuhan kepada Ishak. Kita bisa membaca kalau di ayat yang kedua, Tuhan bilang, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah diikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi Tuhan memberi satu perintah kepada Ishak untuk tetap tinggal di Gerar gitu ya. Dan ada satu janji di mana kalau Ishak menaati firman Tuhan, tetap tinggal di Gerar, Tuhan bilang kalau Tuhan akan di ayat yang kedua itu Tuhan akan ayat yang ketiga kalau Tuhan akan menyertai dan memberkati. Saya waktu membaca ayat ini, janji Tuhan ini, saya jadi teringat gitu ya. Yang saya alami tanggal 1 Januari pas waktu tahun baru ya. Waktu itu saya pernah share juga sih. Jadi saya tiba-tiba kebangun tanggal 1 Januari itu jam 2 pagi kebangun. Saya bangun dengan kondisi yang sesak gitu ya. Jadi nafas sesak, terus saya mendengar suara kalau engkau akan masuk ke dalam masa yang penuh dengan kesesakan gitu. Tetapi aku akan menyertai engkau. Jadi saya jadi keinget lagi gitu ya. Kondisi Ishak waktu itu ia ada di dalam masa yang kesesakan gitu. Masa kelaparan, ada bencana kelaparan. Tetapi Tuhan bilang kalau Tuhan akan menyertai gitu. Dan akan memberkati. Tidak hanya menyertai, tetapi Tuhan juga bilang ke Ishak akan memberkati gitu ya. Jadi kita bisa lihat kalau orang-orang pilihan Tuhan itu pun tetap mengalami adanya yang namanya bencana kelaparan, itu masih tetap gitu ya. Kita tidak luput dari masalah. Tetapi ada satu janji Tuhan di mana Tuhan itu berkata Tuhan akan menyertai dan akan memberkati. Nah, dan ini sesuai dengan apa yang dinubuatkan awal-awal oleh Pak Obi, di mana Kairos itu dinubuatkan akan berbuah lebat gitu ya, berbuah lebat di tahun 2023 ini. Memang benar keadaan situasi sulit ya, masa-masa sulit, tetapi ada satu janji di mana ketika masa sulit sekalipun itu tetap ada berkat Tuhan yang penuh dengan kelimpahan gitu ya. Jadi kita nggak boleh walaupun janji ini sepertinya mungkin di awal ya tidak masuk akal gitu ya. Ini bencana kelaparan. Bagaimana mungkin gitu ya kita bisa bertahan hidup aja udah
puji Tuhan gitu ya. Kalau di masa bencana kelaparan seperti itu. Apalagi kalau bisa mendapatkan satu berkat dari Tuhan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa gitu. Itu mujizat gitu ya. Jadi mungkin kita mulai meragukan akan janji Tuhan atau ada suara-suara yang melemahkan, bagaimana mungkin kita bisa melewati gitu ya masa-masa sulit, masa bencana kelaparan gitu ya. Tetapi ketika Tuhan berjanji, percayalah bahwa Tuhan akan menepati gitu ya. Dan kalau kita baca lagi dari ayat yang keempat, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Jadi sama seperti janji Tuhan kepada Abraham, ini janji kembali diulang ya, diperkatakan kepada Ishak. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu, aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Gitu ya. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Dan ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi tetap berada di Gerar, tetap berada di negara yang susah, yang sedang kelaparan, ada bahaya kelaparan. Tetapi mujizat bisa terjadi gitu ya. Jadi kita itu tidak perlu takut dengan situasi yang ada di sekitar kita gitu ya. Walaupun itu adalah sesuatu yang menakutkan ya. Mungkin ada bencana kelaparan atau mungkin gempa bumi seperti di Turki, Syria gitu ya. Tapi ketika situasi sepertinya menyeramkan, sulit gitu ya, tetapi kita bisa tetap melihat penyertaan dan juga pembelaan dari Tuhan. Seperti yang terjadi pada Ishak ini. Kalau kita baca di ayat yang saya mau lengkap ya. Jadi tetap di Kejadian 26, tetapi ayat yang ke-12 saya mau bacakan. Loncat ke ayat 12. Jadi ini masih pada saat bencana kelaparan. Ayat yang ke-12 saya bacakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Nah, kita bisa baca di sini kalau situasi itu seberapapun sulitnya, tetapi kalau kita itu bersama dengan Tuhan, kita menabur di tengah-tengah negeri yang sulit, mungkin orang akan melihat Ishak ya, wah itu percuma gitu ya. Dia itu melakukan hal yang percuma. Ini musim paceklik gitu ya, musim kering, musim nggak ada hujan ini, ada bencana kelaparan. Ngapain dia menabur? Mungkin bagi orang dunia itu sesuatu yang sia-sia gitu ya. Tetapi Ishak itu tetap menabur. Dia itu mengerjakan bagiannya dan dia percaya bahwa Tuhan akan memberkati apa yang telah dia kerjakan. Bahkan kita bisa lihat kalau di ayat yang ke-12, kalau hasilnya itu 100 kali lipat, ini kan nggak masuk akal ya. Jadi maksudnya itu masa yang ada satu bencana kelaparan gitu ya. Bisa dapat hasil panen aja udah puji Tuhan gitu ya. Udah puji syukur kepada Tuhan. Ini malah 100 kali lipat gitu ya. Ada satu pelipat gandaan
yang begitu besar dari Tuhan, yang orang dunia lihat pasti juga kagum gitu ya, nggak masuk akal. Ini masa sulit, masa orang pada kelaparan, tapi Ishak malah limpah dengan makanan gitu ya. Ini kan nggak masuk akal, tapi Tuhan itu memang bisa melipat gandakan segala sesuatunya, seperti juga waktu mujizat Tuhan Yesus gitu ya. Hanya dengan makanan yang sedikit tapi bisa memberi makan ribuan orang gitu ya. Dan hal yang sama itu berulang-ulang terus terjadi ya. Jadi mujizat yang tidak masuk akal, yang supranatural itu bisa terjadi. Berkat yang supranatural itu bisa kita alami. Yang katanya nubuatan tentang berbuah lebat, yang kayak mungkin kita dengar pertama kali berbuah lebat tahun 2023. Lah, semua orang bilang, semua pakar bilang ini resesi. Tapi kok ada nubuatan kita berbuah lebat, ini kan nggak masuk akal. Tetapi seperti yang kita lihat di dalam kisahnya Ishak, bahkan ketika bencana yang susah gitu, kelaparan, walaupun resesi, tetapi hasil bisa 100 kali lipat gitu. Jadi ada satu pembedaan yang Tuhan Tuhan perlihatkan di dalam kehidupan anak-anaknya, dan orang dunia pasti bisa melihat gitu ya, bahwa kita berbeda karena Tuhan beserta dengan kita. Jadi hasil 100 kali lipat, hasil yang supranatural itu, berkat supranatural itu, saya berdoa supaya Kairos pun bisa alami hal itu ya. Jadi berbuah lebat itu bukan kata-kata motivasi, isapan jempol belaka. Itu bisa terjadi gitu ya. Jadi dengan iman kita perkatakan, Kairos itu berbuah lebat 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil, itu bisa terjadi gitu ya. Dan bahkan ayat yang ke-13 dikatakan Ishak itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya gitu. Maksudnya nggak berhenti, Tuhan itu berkatnya nggak berhenti dengan memberi Ishak itu makan aja gitu. Nggak cuma berhenti di titik di mana menabur terus panen, ya udah gitu. Tetapi semakin hari semakin bertambah, tambah. Itulah Tuhan kita gitu. Jadi berkat Tuhan itu kepada anaknya nggak tanggung-tanggung gitu ya. Tuhan nggak kucurkan sedikit, tetapi luar biasa, dan kita harus imani itu. Tidak peduli seberapapun susahnya kita, kondisi saat ini ya, tapi kita harus tetap beriman, kita harus perkatakan, aku pegang janji Tuhan ini, aku pegang firman Tuhan ini, aku percaya Tuhan, bahwa hal yang terjadi pada Ishak itu bisa terjadi pada saya. Itu. Jadi kita harus punya iman di mana Tuhan yang dahsyat itu mampu untuk mengubahkan kehidupan kita. Kita jangan sampai menjadi kecewa atau pesimis dengan keadaan dunia yang semua orang bilang resesi, yang bilang susah. Tahun 2023 ini bakal susah banget gitu ya. Tapi bersama Tuhan kita perkatakan, itu tidak berlaku untuk saya. Itu mungkin bisa berlaku untuk dunia, tapi itu nggak bisa berlaku untuk saya. Amen. Dan kita perkatakan itu sama seperti Ishak, itulah yang terjadi pada Kairos. Dan saya nubuatkan supaya itu terjadi pada Kairos. Dan kita kembali lanjutkan ya. Jadi saya berdoa agar Kairos itu mendapatkan panen yang 100 kali lipat. Saya bernubuat agar lumbung-lumbungmu Kairos itu penuh. Dan apa yang terjadi ketika Ishak panen, itu panen dengan
hasil yang berlipat ganda, gitu ya. Biarlah nubuatan itu tentang berbuah lebat itu terjadi pada Kairos. Amin. Dan kita sudah mendapatkan satu nubuat dari hambanya Pak Obi bahwa Kairos akan berbuah lebat, tetapi ada yang aneh. Ada yang aneh dengan khotbahnya Pak Obi gitu ya. Awal-awal dibilang Kairos berbuah lebat gitu ya. Tapi apa? Masih ingat nggak setelah itu khotbahnya apa? Sumur yang tertutup. Aneh banget kan, nggak sinkron gitu. Katanya berbuah lebat. Terus kok khotbahnya jadi sumur yang tertutup? Ini apa gini? Awal-awal saya nggak ngerti gitu ya. Tetapi ketika saya membaca Kejadian 26 ini tentang Ishak, saya mulai ngerti. Lah, kenapa Pak Obi bilang berbuah lebat, terus khotbahnya kok jadi berubah jadi sumur yang tertutup gitu ya. Nah, saya baca lagi tentang kisahnya Ishak. Kita tahu Ishak itu di masa kelaparan, panen, hasilnya 100 kali lipat. Jadi berbuah lebat. Sama seperti Kairos ya. Awal bilang, oh berbuat lebat, benar nubuatan itu. Tetapi apa? Sumur tertutup. Setelah itu Pak Obi khotbahnya sumur yang tertutup. Dan kalau kita baca, itu terjadi pada Ishak. Kalau kita baca di ayat yang saya mundur dulu, ayat yang ke-14 yang tadi. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Nah, jadi Ishak itu semakin lama semakin kaya. Tetapi kekayaannya itu, berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan kepada Ishak itu, membuat orang-orang di sekitarnya, orang Filistin, itu memusuhi dia. Jadi orang Filistin jadi cemburu gitu. Cemburu kepada Ishak. Ini orang pendatang ini. Orang kemarin sore gitu ya. Ini masih bau kencur. Dia bukan siapa-siapa, dia orang asing. Kok malah lebih berhasil daripada kita gitu ya. Ini cuma orang pendatang, tapi dia lebih berhasil. Ada kecemburuan ternyata. Jadi keberhasilan yang mungkin kita capai, kita udah sampai di titik atas gitu ya. Kesuksesan itu akan membuat orang-orang di sekitar kita mungkin ada yang memusuhi kita gitu. Mungkin ada yang cemburu, nggak suka dengan keberhasilan kita. Dan ini terjadi pada Ishak. Orang-orang Filistin di daerah Gerar itu jadi cemburu. Nah, jadi ayat yang ke-15 dikatakan, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Itu ya. Jadi kecemburuan orang-orang Filistin, musuh-musuh Ishak ini membuat apa? Sumur-sumur itu ditimbun gitu ya. Jadi ada banyak sumur. Ini adalah satu sumber kehidupan dari Ishak gitu ya. Ini sumur-sumur yang diwariskan dari ayahnya Ishak. Abraham yang membuat dan Abraham mewariskannya kepada Ishak. Tetapi apa? Ishak itu terlalu luar biasa hebatnya, diberkati Tuhan. Jadi sumurnya itu, sumber penghidupannya itu ditutup oleh musuh-musuhnya. Nah, jadi saya mulai mengerti, oh ternyata apa? Pak Obi bilang, awal tahun, Kairos akan berbuah lebat. Tapi apa? Khotbahnya kok jadi sumur ditutup? Ternyata apa? Ternyata keberhasilan, kesuksesan kita, itu akan membuat musuh-musuh kita mencelakai kita, gitu ya. Menjegal kita. Dan tidak hanya manusia, saya tahu juga kuasa kegelapan, iblis, setan pun tidak suka kita berhasil. Pasti mereka akan berusaha untuk menjegal kita gitu ya. Sumur-sumur yang kita dapatkan, warisan dari orang tua, itu bisa saja ditutup gitu. Jadi apa? Tuhan bilang
Tuhan berjanji kepada Ishak kalau Tuhan akan menyertai dan memberkati. Amin, kita percaya Tuhan memberkati, menyertai kita gitu ya. Tetapi apakah orang pilihan Tuhan itu bisa lepas dari masalah? Ternyata tidak gitu. Nubuatan di awal tahun berbuah lebat. Tetapi apakah itu membuat nubuatan yang kita dapatkan itu akan membuat jalan kita mulus? Kita nggak bakal mengalami masalah. Katanya berbuah lebat. Katanya Tuhan memberkati. Katanya Tuhan menyertai. Pasti jalannya mulus. Ternyata enggak gitu ya. Ternyata enggak. Makanya itu saya baru ngerti. Oh, kenapa tadinya khotbahnya katanya berbuah lebat. Kok jadi sumur tertutup gitu ya. Ternyata itu gitu ya. Jadi keberhasilan kita pasti akan membuat orang-orang ataupun musuh-musuh kita atau kuasa kegelapan iblis itu nggak suka gitu ya. Dia akan berusaha, apa yang bisa kita jegal gitu ya, apa yang kita bisa celakai orang ini. Nah, ternyata dari sumur warisan gitu ya. Jadi tetapi kita bisa melihat kalau Tuhan itu izinkan hal itu terjadi gitu ya. Seharusnya kalau Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan cegah dong, tapi enggak gitu. Kenapa Tuhan enggak cegah? Musuh-musuhnya ini dengan leluasa menimbun banyak sumur-sumur. Sumurnya nggak cuma satu yang ditimbun, banyak semuanya ditimbun gitu ya. Ternyata apa? Tuhan berjanji menyertai, memberkati, tetapi ada kalanya juga masalah itu diizinkan terjadi. Nah, gitu ya. Kenapa Tuhan kok izinkan gitu ya? Kenapa Tuhan biarkan orang-orang menjahati kita gitu ya? Menjegal kita. Ternyata apa? Ini sumur-sumur kan kita tahu, ini warisan ya. Jadi yang buat itu bukan Ishak. Yang menggali bukan Ishak. Yang menggali itu Abraham, ayahnya gitu ya. Dan ketika sumur-sumur warisan ini dipergunakan oleh Ishak, maka dia akan dengan mudahnya mendapat satu akses kepada air yang berlimpah, yang berbual-bual dari sumur ini dengan mudahnya gitu ya. Tanpa ada kerja keras, tanpa ada keringat dari Ishak, dia udah dapat banyak sekali sumur-sumur gitu ya. Banyak sekali air. Nah, jadi bagaimana kalau tiba-tiba sumur-sumur itu hilang, nggak ada airnya, tertimbun gitu ya. Apakah akan semangat kita akan menjadi hancur gitu ya. Apakah kita akan menyalahkan Tuhan gitu ya. Kenapa? Katanya Tuhan menyertai, katanya Tuhan memberkati. Kenapa sumur-sumurku menjadi ditimbun gitu ya. Kenapa ini semuanya terjadi? Jadi kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan yang menjadi sumber penghidupan kita, yang menjadi penopang kehidupan kita itu dicabut dari kita. Agar apa? Agar kita itu benar-benar bergantung kepada Tuhan gitu ya. Bukan bergantung kepada warisan, bukan bergantung kepada orang tua gitu ya. Dan kalau saya membaca cerita tentang warisan ini ya, bagaimana Ishak itu bergantung pada apa yang telah dibuat oleh ayahnya Abraham. Saya jadi teringat dengan ya masa lalu saya gitu ya. Jadi sebelum saya itu bisnis online, bisnis segala macam IKEA lah, Informa gitu ya, barang-barang itu, barang-barang dari impor, barang macam-macam ini sebelum berdagang gitu ya. Saya itu
kan seorang graphic designer, seorang animator gitu ya. Jadi saya buat banyak animasi 3D, animasi itu ya kartun-kartun gitu yang saya buat untuk iklan di TV gitu. Banyak banget, dan itu semua difasilitasi. Tetap sih saya tetap harus ada banyak yang animator lain juga yang ngepit gitu ya. Tetapi ya kadang saya dapat, kadang enggak. Tetapi ya setidaknya saya ada jalan gitu ya. Dapat jalan untuk dapat job gitu. Dan ya puji Tuhan, walaupun saya harus menghadapi banyak animator lain, tetapi kadang saya bisa beberapa kali, ya banyaklah saya udah dapat banyak kerjaan gitu ya. Tapi itu kan difasilitasi oleh papi saya gitu ya. Jadi nama saya dimasukkan, walaupun saya harus kompetisi juga sama yang lain gitu ya. Tapi setidaknya saya bisa ada jalan lah untuk mendapatkan pemasukan gitu ya. Jadi satu saat saya masih ingat di mobil ada tante saya, dia ngomong ke saya, Chris, kamu jangan terus bergantung pada papimu gitu. Kamu harus bisa usaha sendiri gitu. Tapi ya saya dengerin, iya emang saya tahu itu saya harus bisa usaha sendiri gitu ya. Tapi kalau saya usaha sendiri sedikit sekali gitu. Saya koneksinya kan sedikit gitu ya. Lingkupnya kecil. Jadi ya nggak sebanyak kalau papi saya yang fasilitasi gitu. Tapi ya kata-kata itu ya saya tahu itu kata-kata yang emang harus saya lakukan gitu ya. Saya nggak bisa selamanya bergantung pada papi saya, dan ternyata benar, papi saya pensiun, saya nggak ada job sama sekali gitu ya. Nggak ada job buat animasi untuk iklan-iklan TV gitu. Ya pada akhirnya saya berusaha dengan dagang apapun gitu ya. Ya pada akhirnya ya puji Tuhan bisa menghidupi keluarga, anak gitu ya, bisa nyangkolahin. Ya saya percaya kalau yang terjadi ini ya semua adalah proses pendewasaan, dan saya akhirnya mengerti kalau itu adalah proses pendewasaan juga bagi Ishak gitu ya. Jadi tidak melulu bergantung pada warisan dari orang tua, tetapi Tuhan mau Ishak itu menjadi pribadi yang tangguh, yang percaya diri, yang mandiri. Jadi dia itu tidak bergantung pada sumur-sumur yang dibangun oleh ayahnya, tetapi dia juga akhirnya menggali sumurnya itu kembali. Jadi ada satu jerih payah sendiri untuk bisa mendapatkan air-air itu gitu ya. Dan jadi saya mau membacakan di Kejadian 26 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah. Oh ya, jadi setelah ada kejadian di Timbun, saya ke-16 dulu. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Jadi keberhasilan, kesuksesan dari Ishak itu membuat dia itu dibenci, bahkan diusir gitu ya. Nah, ini kan jadi satu kejadian yang kalau orang yang berpikir pesimis,
mungkin dia akan menyalahkan Tuhan gitu ya. Lah katanya Tuhan, saya harus netap di Gerar. Saya netap, pada akhirnya apa? Saya diusir gitu ya. Nggak bisa di Gerar. Ini gimana sih Tuhan gitu ya. Mungkin kalau orang yang melihat dengan kacamata manusiawi, dia tidak akan melihat ada satu rencana yang besar di balik semuanya itu ya. Tetapi si Ishak itu tetap di Gerar tapi pindah ke lembah gitu ya. Ke lembah Gerar, bagian yang rendah gitu ya. Jadi ngomong-ngomong tentang lembah, jadi saya kembali teringat sama khotbahnya Pak Obi. Jadi kebaktian perdana Kairos di tahun 2023 yang tatap muka ya. Jadi di tempatnya Bu Vita dan Pak Theo. Dan waktu itu Pak Obi memberikan satu ayat ketika mengadakan kebaktian yang tatap muka Kairos. Ayatnya itu ada di 2 Tawarik 20. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-26. Jadi ini baru 1 Tawarik. 2 Tawarik 20. Ayat yang ke-26. Mana itu? Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Jadi tadi Ishak itu diusir pindah ke lembah Gerar. Nah, yang pas waktu kebaktian kemarin itu di tempat Pak Theo Bu Vita, Pak Obi juga bicara tentang lembah, tetapi lembah pujian gitu ya. Jadi waktu itu di lembah pujian Pak Obi menyatakan bahwa di tempat Pak Theo, di tempat Bu Vita ini akan menjadi satu lembah pujian gitu ya. Jadi waktu itu kalau saya coba lihat lagi ya, kita kan awal Kairos itu di Serponggar dan di Cisauk gitu ya. Kalau saya lihat di peta emang benar sih konturnya ketinggian tanah di tempatnya Bu Vita itu lebih rendah. Jadi cocok lah kalau dibilang lembah pujian gitu ya. Jadi yang dari Cisauk yang agak tinggian terus ke yang lebih rendah datarannya di BSD gitu ya, di lembah pujian. Jadi saya mau membacakan lagi di Kejadian 26 ayat yang ke-20. 26 ayat yang ke-20. Lanjut ke ayat 20. Lalu ntar dulu. Jadi tadi kan ayat 17 ya. Jadi Ishak itu menetap berkemah di lembah Gerar dan ia menetap di situ kan. Ayat yang ke-18, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Jadi Ishak ini udah susah payah
udah diusir, udah pergi ke lembah Gerar, lalu dia mulai lagi dari nol ya. Dia mencoba untuk menggali sumur, udah dapat air, puji Tuhan, airnya berbual-bual katanya. Kata firman Tuhan. Tapi apa? Ada pertengkaran ternyata. Ternyata gembala di Gerar itu nggak suka gitu. Bilang ini air kami. Padahal apa? Kalau misalkan itu airnya mereka, kenapa mereka nggak gali dari awal gitu ya? Baru setelah Ishak gali ada air yang berbual-bual baru bilang ini air kami gitu ya. Nah inilah orang dunia ya, suka ngeklaim berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu diklaim oleh mereka gitu ya. Dan jadi waktu di lembah Gerar itu ada pertengkaran. Nah jadi saya jadi keinget lagi nih kalau Ishak kan di lembah yang namanya Gerar. Nah, yang kemarin itu Bu Vita di tempatnya Pak Teo, Bu Vita itu disebut Pak Ubi itu lembah pujian gitu ya. Jadi saya mau bersaksi setelah selesai dari kebaktian itu ya, di lembah pujian itu. Ternyata apa yang dialami Ishak itu dialami oleh saya. Kalau di Ishak itu di lembah Gerar, dia bertemu dengan orang-orang yang menentang dia, yang bertengkar dengan dia ya, oleh karena sumur itu ya, oleh karena air itu. Di tempatnya Pak Teo Bu Vita, ada orang yang nggak suka gitu ternyata. Saya baru keluar dari selesai ya, mau ke mobil, selesai kebaktian dari lembah pujian itu gitu. Saya ketemu orang yang nyegah saya gitu. Jadi saya parkir mobil saya di rumah yang saya pikir rumah kosong, kayaknya rumah kosong terbengkalai gitu ya. Ternyata ditempatin orang. Langsung saya dihadang ya. Terus dia sambil bawa HP gitu, dia bilang, Pak jangan pergi dulu gitu. Dia tanya-tanya saya siapa gitu. Jadi dia bilang, Pak saya udah lapor ke polisi gitu. Waduh, saya habis dari memuji Tuhan dari lembah pujian malah dapat dilaporin ke polisi ini. Waduh, parah. Sama kayak Ishak ini dari lembah Gerar. Kalau saya dari lembah pujian, itu lembah Gerar ketemu gembala bertengkar. Nah ini saya baru keluar enak-enak baru memuji Tuhan ya malah dilaporin polisi gitu ya. Ini kok kejadiannya mirip-mirip nih sama kayak Ishak gitu ya. Ya akhirnya jadi saya itu dibilang dilaporin ke polisi gitu ya. Udah ada satpam lah, terus ada yang pemilik rumahnya. Saya bilang maaf aja nggak ngerti gitu ya. Saya pikir rumah kosong nggak ada orang gitu ya. Ternyata ada orangnya gitu. Dan udah ngelaporin saya ke polisi katanya. Ya udah saya nungguin aja dia masih telepon-teleponan, nggak tahu sama polisi atau sama siapa gitu ya. Terus itu kan udah malam banget ya. Biasa kalau Kairos kebaktian kan malam banget selesainya. Jadi ternyata dia itu tungguin di luar itu. Di luar tempatnya Bu Vita. Saya nggak keluar-keluar. Semuanya masih ada masih di dalam terus. Jadi pas waktu keluar itu dia bingung loh. Saya nungguin terus dari luar di luar kok nggak saya nggak ya pokoknya lama banget gitu ya nggak tahu nih mobil siapa gitu. Dia bilang dia takut kalau mobil ini ditinggal orang habis pakai narkoba, ada narkoba di dalam mobil segala macam. Terus masalahin di belakang ada bekas kayak tabrakan, dia takut ini mobil apa ada masalah apa kayak gitu. Jadi lapor polisi. Ya pada akhirnya puji Tuhan ya waktu itu saya hadapin dia sendirian gitu ya. Pak Obi, Pak Gabe nggak ngerti, tapi mereka akhirnya ngeliatin kayaknya saya ada masalah gitu. Saya akhirnya disamperin Pak Obi nanya kenapa. Terus ya Pak Obi bilang sih didoain gitu saya
Jadi setelah itu ternyata puji Tuhan gitu ya. Ternyata puji Tuhan orangnya nggak permasalahin lagi. Waduh, ternyata dia melepaskan saya gitu ya. Jadi saya juga ngeliat lagi nih di kejadiannya Ishak gitu ya. Jadi kalau kita baca di Kejadian 26 ayat 23 sampai 31, ayat 23, nah ya. Dari situ, jadi kan ini kita tahu kalau Ishak itu berkali-kali menggali sumur dan berkali-kali juga bertengkar gitu ya. Nah, oh ya. Jadi saya baca lagi yang di ayat 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar gitu ya. Setelah beberapa kali bertengkar, akhirnya sumur ini nggak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Jadi ternyata sudah tidak ada pertengkaran lagi. Dan ayat yang ke-23, dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Bapa ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Nah, ini kemudian ayat yang ke-26 nih. Datanglah Abimelek. Nah, kita tahu kan Abimelek itu penguasanya Gerar ya. Dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka. Ini yang luar biasa ya. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Jadi kita bisa lihat awalnya Ishak itu dimusuhi. Dia punya banyak musuh, bahkan memusuhi itu orang nomor satunya Gerar gitu ya, penguasanya Gerar. Sampai Ishak itu diusir gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Anak-anak Tuhan itu pasti itu akan dibuat berbeda oleh Tuhan. Orang akan melihat gitu ya. Perbedaan itu akan terlihat jelas. Sehingga musuh-musuh kita itu akan melihat sesuatu yang luar biasa di dalam kita, sehingga mereka bakal melihat bahwa ini bukan kehebatan manusia. Ini ada faktor yang lain. Ada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nggak mungkin ini terjadi oleh kekuatan manusia gitu ya. Sampai musuhnya Ishak aja yang dulu ngusir, malah nyamperin gitu ya. Yang dulu ngusir, yang memusuhi Ishak itu malah nyamperin Ishak dan membuat perjanjian. Jadi ada perdamaian. Musuh-musuh kita itu bakal mendatangi kita, yang dulu membenci kita, yang dulu mengusir kita, mau mencelakai kita, yang menimbun sumur-sumur kita, yang membuat sumber penghidupan kita itu jadi buntu, tidak ada hasil. Itu pada akhirnya apa? Tuhan akan buat mereka itu tidak ada pilihan lain selain berdamai dengan kita gitu. Ini kan luar biasa. Kita itu dibuat berbeda sampai musuh-musuh kita pun takut untuk mencelakai kita gitu. Dan ya puji Tuhan, pada akhirnya
penguasa lembah pujian itu mendatangi saya dan pada akhirnya berdamai. Ya apa ya itulah yang membuat apa Tuhan buat umatnya itu berbeda. Jadi sekalipun sumur kita itu ditimbun gitu ya, sekalipun kita alami pertengkaran gitu ya, sekalipun kita berada di lembah, nampaknya kita berada di bawah gitu ya, yang dulu di atas sekarang di bawah, tetapi apa yang dulunya kaya raya sekali gitu ya, tetapi akhirnya balik ke titik nol, ke lembah gitu ya. Tetapi pemulihan itu janji Tuhan yang menyertai dan memberkati itu tetap berlaku gitu ya. Dan kita melihat akan kedahsyatan Tuhan dan nggak ada pilihan lain selain musuh-musuh kita mendatangi kita untuk berdamai dengan kita. Jadi sama seperti yang ditangkap oleh Kak Marta, di mana ketika kita dekat dengan bos kita, maka orang-orang di sekitar menjadi takut pada kita, menghormati kita, maka hal yang terjadi juga itu ya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, mau nggak mau, musuh-musuh kita itu nggak ada pilihan lain, berdamai dengan kita. Pasti takut sama kita, nggak mau mencelakai kita. Mungkin awalnya mereka mencelakai, tetapi pada akhirnya mereka nggak bisa berkutik. Mereka pasti akan melihat, oh Tuhannya yang disembah oleh umat yang di Kairos ini dahsyat ya. Kita nggak mau mencelakai mereka lagi gitu ya. Nggak mau lagi ngutak-ngutik kehidupan mereka. Ini Tuhan yang mereka sembah itu terlalu dahsyat. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan ya. Saya pikir ada banyak sekali yang bisa kita lihat dalam kehidupannya Ishak ini yang masih ada relevansinya dengan Kairos ya. Jadi nubuatan tentang berbuah lebat di mana ada pelipat gandaan, ada panen yang 100 kali lipat, lalu ada sumur-sumur yang tertutup. Itu ada semua gitu ya di Ishak. Jadi apa yang dinubuatkan, yang dikhotbahkan oleh Pak Obi itu ada terjadi dan terulang kembali gitu ya dalam masa Ishak maupun pada masa Kairos ini gitu ya. Dan itu yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, Pak Risto, saya dalam perjalanan saya ini udah kayak seminar hambanya yang udah jam terbang 20 tahun ini. Suaranya kecil, Pak. Suara saya cukup jelas? Sebentar. Kurang dengar. Jelas ini? Kurang dikit lagi. Berarti saya harus masuk ke dalam hati Bapak Ibu berarti. Saya harus masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Oke. Jelas? Di mana lagi? Oke. Salam Bapak Ibu. Shalom. Apakah cukup jelas? Kecil lagi. Tunggu sebentar. Kalau begini? Sudah jelas?
Mungkin lanjut aja Pak Gip, penyembahan atau doa syafaat Pak Gip. Saya mungkin sinyalnya kali posisinya susah. Ini udah bagus. Kenapa? Oke, mari kita sambil menunggu Pak Opi. Kita imani firman Tuhan yang telah disampaikan Pak Risto. Kita katakan, kami percaya janji Tuhan. Imani setiap firman kita dengar menjadi kekuatan. Janji Tuhan diadakan. Tuhan telah pernah ingkar janji atas hidup kita, atas hidup kita dan saya. Terima kasih Bapa yang baik. Katakan ini, katakan sungguh besar setia. Sungguh besar setia. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya dengan iman. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan tak pernah ingkar janji. Tuhan yang sama menolong kami. Oh sungguh besar setia-Mu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, yes, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segala yang bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Amin. Dan iman katakan, oh, tak akan ku takut, tak akan ku goyah. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragu dan kebaikan-Mu di hidupku. Yes, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segala yang bagiku. Ku percaya, saya harus percaya Tuhan. Janji Tuhan dan amin. Dengan iman Tuhan aku jadi terukir dalam kehidupanku.
ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Terima kasih Tuhan buat jaminan-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan buat firman buat kekuatan baru memberikan bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan ya Tuhan untuk lebih dipertajam lagi oleh Pauli. Dan kami hikmat, kami Roh Kudus pengertian agar kami dapat mencerna firman telah ditabur itu Bapak dan kami percaya firman-Mu Bapak memberikan kekuatan, mengkoreksi kami pribadi. Dan satu hal yang kami yakin dan percaya juga Tuhan bahwa janji-Mu ya dan kami. Kami siap mendengar pertajam firman-Mu untuk kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Silakan Pauli. Ya, makasih Pak Gep. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dan saya tadi menyimak dan mendengar begitu jelas apa yang Pak Resto sampaikan. Terima kasih Pak. Ini udah kayak seminar punya pengalaman 15-20 tahun mengupas dan mengukur peta dari Cisauk sampai ke BSD. Ini luar biasa. Saya berterima kasih dan saya mengimani bahwa biarlah setiap kali kita berdoa, menyembah, membangun hubungan mesbah pribadi dengan Tuhan, yang pertama kita ingatkan Tuhan dengan perkataannya. Ini kata menarik, saya dapat clue tadi sepanjang jalan. Ishak itu disuruh diam. Ya. Tidak boleh pergi ke Mesir, diam di Palestina. Itu rest, sabat. Tuhan juga waktu dia habis penciptaan, di hari ke-7 dia syabat. Tuhan mau bilang di 2023 untuk menikmati buah lebat, sumur yang membual-bual, perlu syabat. Perlu ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Karena sabat itu diciptakan supaya manusia itu bisa beribadah, bisa memuji, menyembah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Jadi Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu terus menyala-nyala. Mau itu diusir, mau itu bertengkar, mau itu sumur tertutup, biarlah roh kita terus berkobar-kobar. Haleluya. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Ini Kak Marta ada Kak Eva. Kak Eva baru bergabung dengan kita. Mungkin beliau begitu padat jadwal mereka. Kak Marta tadi ada pesan Tuhan untuk Kak Eva. Mungkin bisa disampaikan biar Kak Eva bisa mendengar secara langsung. Tidak rekaman. Iya. Iya Kak Eva. Halo. Ya, shalom. Ya, shalom Kak Eva. Ya, tadi ada pesan Tuhan buat Kak Eva. Ya, awalnya Tuhan bilang itu jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itu buat kita semua, Kairos ya. Nah, untuk Kak Eva, Tuhan perlihatkan Kak Eva itu kemarin itu pernah bilang kata Tuhan gini, menyerah ya. Sudah menyerah ikut Tuhan itu. Sudah lelah kan gitu ya. Terus Kak Eva itu berdoa, Tuhan bilang begini, perhatikan satu persatu. Abel perhatikan. Semakin dibuat Tuhan, semakin baik. Perlahan, tapi pasti, kata Tuhan. Perlahan, tapi pasti. Nah, Tuhan akan menjawab semua apa yang Kak Eva harapkan dengan Tuhan. Nah, tetap jaga hati, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, itu intinya.
yang disampaikan Tuhan. Ya, Kak Eva tetap semangat ya. Kak Eva akan menjadi tetap seperti kayak barometernya Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu ya. Barometer Tuhan itu kan tahun 2023 yang disampaikan oleh hamba Tuhan, pertama kan berbuah lebat ya, kedua terbang tinggi, ketiga usaha berkembang, keempat patok diperluas, kelima Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai, kan gitu ya Kak Eva ya. Nah, jadi Tuhan bilang seperti itu, perlahan tapi pasti. Abel, Kak Eva lihat sendiri, Tuhan juga buat dia pasti pada pengharapan. Itu aja Kak Eva, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Marta, terima kasih Pak Pendeta. Wow, Tuhan tahu apa yang menjadi fokus utama doa kakak. Yang jelas apa yang Tuhan selidiki tadi itu bentuk kita Tuhan yang nyata buat kehidupan Kak Eva, dan dia bilang tadi jangan menyerah. Ini penting ini, jangan menyerah. Yang ada berserah, I surrender. Aku berserah di tangan Tuhan. Haleluya. Oke. Mungkin itu yang saya bisa Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Sama Kak Eva. Itu yang bisa saya tambahkan kepada Bapak Ibu, dan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Saya sangat bersuka cita. Tadi begitu jelas Pak Risto menyampaikan firman-Nya. Dia tarik dari Kejadian pasal yang ke-26, dia kupas terus sampai ketemu Abimelek. Artinya apa? Tuntaslah bahwa tahun ini bahwa Tuhan akan membawa kita menjadi saksinya. Ingat, ketika kita melihat buah lebat, sumur yang membual, tujuannya bukan untuk diri kita, tapi tujuannya supaya dunia melihat bahwa Yesus Kristus Tuhan itu dahsyat, hidup, dan nyata di setiap kehidupan kita. Ingat, jangan berhenti di sumur, jangan berhenti di buah berbuah lebat, tapi terus bergerak, bertumbuh, dan berakar di dalam Tuhan. Terima kasih Pak Risto. Saya serahkan kepada pendoa syafaat. Terserah pendoa syafaat mau buat Pak Gabe nyanyi 24 jam. Silakan. Tuhan memberkati. Yang doa syafaat Pak siapa ya? Pak Teo. Pak Teo di BSD kah apa di luar kota kah? Mic-nya bisa dibuka. Bu Vita tuh senyum tuh. Kenapa Bu Vita? Satu rumah ya.